Shalom, jemaat House of Worship yang diberkati Tuhan. Di saat yang indah ini kita kembali akan beribadah. Mari bawa hatimu, kita siap untuk beribadah, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu Tuhan, ketika Engkau memelihara hidup kami Tuhan, menyertai kami Tuhan. Dari Tuhan kami bawa syukur kami mau berterima kasih Tuhan buat semua yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan saat ini kami datang Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan, dan kami semua Tuhan bisa beri yang terbaik, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bawa korban pujian dan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan puji Tuhan. Kita katakan dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku.
bagi kami Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan isi hatimu Tuhan, perkatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua Tuhan, kami siap untuk dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Jemaat House of Worship Gereja Betani Indonesia di Kota Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan dengan tema yang baru, yaitu berbicara mengenai keturunan. Di kitab Yesaya 61 ayat 9 berbunyi demikian. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengetahui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Pertama-tama, menjadi orang yang diberkati adalah suatu kebahagiaan yang tiada taranya. Siapa yang tidak mau diberkati? Semua orang pasti mau untuk diberkati. Tetapi banyak orang yang maunya hanya diberkati dan diberkati, tetapi tidak mau untuk menabur atau melakukan pengorbanan yang seharusnya ada dalam kehidupan mereka. Jika hukum di dunia adalah menerima, mengelola, menabung, dan yang terakhir mungkin jika ada sisanya baru mau memberikan untuk Tuhan, tetapi cara surgawi sangatlah berbeda, yaitu menabur, baru sisanya untuk keperluan yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya hidup kita dan keturunan kita diberkati dan menjadi berkat untuk orang lain? Ada dua hal. Yang pertama, supaya kita diberkati dan juga keturunan kita mendapat berkat, itu harus hidup takut akan Tuhan. Terdapat dalam Mazmur 128 ayat yang keempat. Takut akan Tuhan adalah syarat yang mutlak untuk setiap orang yang mau diberkati. Hidup dalam segala perintah dan ketetapan serta jalan Tuhan dan berlaku setia kepada Tuhan Yesus, maka Ia juga akan setia kepada kita. Jadi, takut akan Tuhan sangatlah perlu untuk kita dan keturunan kita nanti ada dalam hidup yang diberkati Tuhan. Yang kedua, persepuluhan. Memberikan yang sudah menjadi haknya Tuhan. Itu ada di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Dalam hal ini, kebanyakan dari orang-orang yang belum mengalami kasih Kristus sangat susah untuk mengembalikan persepuluhan, karena bagi mereka penghasilannya akan berkurang karena sebesar 10% dari penghasilan mereka harus mereka persembahkan ke hadapan Tuhan. Tetapi itu hanya berlaku bagi orang yang belum mengenal akan firman Tuhan. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal firman Tuhan dan ada dalam kehidupan di dalam Kristus, persepuluhan menjadi hal yang sangat mudah atau menjadi gaya hidup kita orang-orang yang percaya. Karena itu yang menjadi haknya Tuhan. Jika kita mau lebih teliti berbicara soal berkat, jika kita mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan akan berbuat hal yang sama kepada kita, yaitu Ia akan mencurahkan juga berkatnya dari tingkap-tingkap langit, hingga kita hidup dalam berkelimpahan melalui berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana mau diberkati jika kita tidak menabur? Mau mengambil tuaian dari mana? Oleh sebab itu, marilah kita membawa persembahan ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita pun dengan hal yang sama, termasuk kepada keturunan kita, anak dan cucu-cucu kita.
Tetapi dengan pemahaman kita melakukan semuanya itu bukan karena kita mau untuk diberkati, tetapi karena kita terlebih dahulu atau yang menjadi landasan dari semua perbuatan kita itu adalah kita mengasihi Tuhan. Raja Daud menulis dalam Mazmur 112 bahwa keturunan orang benar akan mengalami janji serta berkat Tuhan yang luar biasa. Saat ini mungkin banyak di antara kita yang khawatir saat memikirkan bagaimana masa depan anak cucu kita. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan bahwa pemeliharaan Tuhan bagi setiap keturunan orang benar adalah pasti. Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah terus melakukan kebenaran akan firman Tuhan serta menerapkannya kepada anak-anak cucu kita, maka sesuai dengan janji Tuhan, mereka akan dipelihara Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari Bapak Ibu Jemaat Gereja House of Worship, kita hari ini diingatkan lagi untuk mengatur kehidupan kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuannya yaitu agar keturunan-keturunan kita nanti pun dapat melihat dan merasakan berkat oleh kita karena telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Biarlah perenungan di hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan dapat menjadi perenungan di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran yang singkat di hari ini ya Bapa. Mari Tuhan terus perlengkapi hidup kami Tuhan. Terus Engkau mau memperbarui hidup kami ya Bapa, agar kami Tuhan dapat mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, guna untuk kebaikan kami dan generasi-generasi kami yang akan datang ya Bapa. Oleh sebab itu, teruslah Bapa berjalan bersama kami di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya sumber untuk kami dapat merasakan semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.